adalah jendela dunia, sehingga buku memberikan pemahaman tentang segala sesuatu yang baru. Namun kasus buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN SMP kelas 7 yang memuat informasi yang salah tentang agama Kristen haruslah bisa dikritisi. Dengan hati bersih, berpikir jernih, kita akan bahas. Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN SMP kelas 7, khususnya halaman 79 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2021 salah memberikan informasi tentang agama Kristen. Buku yang ditulis oleh Nazaim Ukhrawi menunjukkan bahwa Tuhannya orang Kristen adalah 3, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Sesuatu yang tidak pas, sangat-sangat membuat banyak orang tidak mengerti. Karena buku ini adalah buku Pancasila, kewarganegaraan, bukan buku pelajaran agama. Sehingga siapapun yang akan membaca ini, apalagi anak-anak tunas bangsa kelas 7 SMP, akan memahami hal yang sama bahwa itulah agama Kristen. Di bagian lain dari buku itu dijelaskan bahwa kitab sucinya adalah Injil. Itu tidak melulu benar karena kitab suci orang Kristen bernama Alkitab. Injil adalah hanya sebagian dari Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ada 2 hal yang harus kita kritisi. Yang pertama, kesalahan dalam menulis siapa Tuhannya orang Kristen, sehingga anggapan bertuhan banyak atau bahkan menjadikan 3 Tuhan itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak pada tempatnya. Harusnya si penulis berhati-hati dan ada tim yang mampu merevisi atau paling tidak melihat bahwa ini bukanlah sesuatu yang benar. Pasti ini bukan keluar dari pendidik yang beragama Kristen, penulis yang beragama Kristen, apalagi teolog Kristen. Hal inilah yang seharusnya menjadi keprihatinan kita. Bagaimana menuliskan sebuah keyakinan agama tidak melibatkan orang-orang dari agama tersebut. Kalau ini dilanjutkan, kita akan ada dalam posisi membahayakan, di mana orang-orang yang berasumsi tidak menulis pengetahuan, tapi memberikan ketidakmengertian atau sengaja memberikan salah pengertian untuk agama yang kemudian bisa menimbulkan salah sangka dan bukanlah menghadirkan sebuah ruang informasi yang terbuka, bukan memberikan pengetahuan, tetapi malah melakukan sesuatu pembohongan kepada publik. Yang kedua, ketidaktahuan itu kemudian harusnya dikonfirmasi bahwa kalau memang kitab suci orang Kristen bernama Injil, ya harus kita bahas apakah itu dari sisi pandang orang Kristen atau bukan. Kitab suci orang Kristen memang mengandung Injil, tetapi kitab sucinya bernama Alkitab. Inilah yang harus kemudian juga berusaha ajaklah ngomong, masa sang penulis atau bahkan tim penyusun tidak punya teman ataupun ahli atau bahkan teman sejawat yang beragama Kristen yang bisa menjelaskan secara proporsional. Informasi yang diterima oleh murid-murid kelas 7 bisa menjadi lebih berbahaya kalau kemudian ini menjadi bola liar informasi yang membuat kesalahpahaman, ketidakmengertian, dan bahkan misinformasi, bahkan disinformasi akan berlanjut bagaikan bola salju. Di negeri ini, kita harus bersama-sama menghadirkan keterbukaan informasi. Kita belajar bersama. Kita mau memahami siapa orang yang berbeda dengan kita. Kita ingin semua saling mengerti untuk bisa memahami siapakah tetangga saya, siapakah orang yang berbeda dengan saya, dan itu harus saya pahami dari sisi pandang orang tersebut. Apakah itu keyakinannya, agamanya, sukunya, budayanya,
Inilah yang harus kita pertahankan di tengah bangsa ini. Tuhan menciptakan semua manusia berbeda-beda, tetapi Tuhan juga menciptakan kita untuk terus saling menghargai. Pertanyaan yang diajukan Yesus suatu saat, siapakah sesamamu manusia? Dan itu orang yang berbeda, orang yang harus kita apresiasi, dan itu pun harusnya dimulai dari buku dan pendidikan. Mari kita mengapresiasi orang yang berbeda di dalam dunia pendidikan kita, mengajar para tunas bangsa untuk bisa saling memahami, mengerti satu dengan yang lain. Indonesia akan menjadi lebih baik kalau informasi dibagikan secara terbuka, pendidikan bisa menjadi bagian dari semua orang untuk belajar yang berbeda, dan kita pun mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang seharusnya, bukan apa yang saya asumsikan tentang orang lain. Dengan hati bersih, berpikir jernih, salam damai. Tabik.